Tuhan Kau. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, dikatakan aku sangka. Amin. Kau menunggu di altar-Mu, menyadari semua dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau menanti kami. Akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh napasku yang Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan aku sangka Engkau menungguku Tuhan. Amin. Kau menunggu di altar-Mu, ku sadari Tuhan Kau Rajaku, biar seluruh napasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku, biar seluruh napasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Engkau Tuhan dan Allah kami, layak dipuji. Kau yang menunggu hidup kami, Kau yang menanti kami, Kau yang memulihkan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Dimuliakan, ya, mari muliakan Engkau. Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku, Kau yang bertahta Tuhan, yang bertahta. Kau mendengar seruan kami Tuhan, pujian kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang ajaib, Engkau Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Kau Raja, ku lebih lagi menaikkan pujian kami padamu. Dimuliakan, amin. Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku, Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa. Yesus, Kau Tuhan, Tuhan. Kau lebih tinggi lagi. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Dimuliakan, ditinggi, amin. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari jemaat Tuhan, kita katakan dengan kesungguhan kita. Kita katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau sekali lagi dengan kesungguhanmu katakan, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan.
Segala pujian kami hanya bagimu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Lebih lagi kami naikkan puji yang kami ada Tuhan. Kami yang bersyukur berkata, amin. Shalom Tuhan. Sampaikan samping kiri depan belakangnya, katakan Tuhan Yesus kita tuh ajaib loh. Sambil senyum dong. Yuk. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kita mau katakan Gloria, Gloria hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Pujian bersama satu suara, sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, mari lebih lagi kita naikkan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian kami. Datang ya memuji-Mu, satukan suara dan nyanyi, sama-sama katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di Gloria. We give You glory, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You praise. Gloria, we give You glory. Amen. For all that You are, we give You glory. Sekali lagi katakan, we give You glory, we give You honor, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that. Amen. We give You praise. Gloria. Sama-sama ya, jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Kita katakan Gloria, Gloria. Amen. Besar Tuhan, ditinggikan di atas. Sekali lagi katakan besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya.
Katakan dong, samping kiri kanannya jangan jaim dong, memuji Tuhan. Sambil senyum dong, sama-sama ya. Yuk, betapa hebat, betapa dahsyat Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, amin. Betapa hebat, betapa kuat Kau Tuhan. Dahsyatnya Allah kita. Siapa namanya? Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa kuat. Ya, atas semua, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala. Siapa Dia? Tuhan Allah kita, amin. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama yang berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, Kau dahsyat Tuhan. Dia berjaya atas semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus. Saya mau dengar jemaat Tuhan saja berkata, yo, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Ya Tuhan, Betapa hebat, betapa kuat, pujian kami Tuhan. Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, Dia berjaya atas semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, untuk dikasih oleh Tuhan. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Tiada tertandingi kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Ya Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menerima kuasa-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Karena pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih sehati, berjanji setia sampai
aku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dan bersehati, berjanji setia. Amin. Mengasihi-Mu Yesus, sama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama, amin. Kami rindu keluarga kami melayani-Mu Tuhan. Kami rindu keluarga kami bersatu untuk mengasihi-Mu Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani. Ini rindu kami Tuhan. Kami bawa keluarga kami. Kami bawa keluarga kami yang lain. Biarlah mereka mengasihi-Mu. Biarlah mereka mencintai-Mu Tuhan. Biarlah mereka mengenal kasih-Mu. Bagi kami Engkau sebersama keluargaku. Bersama keluargaku bersatu mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Biarlah bukannya sekedar pujian saja kami naikkan di hadapan Tuhan, tetapi ini jadi persembahan yang harum, yang kudus, terlebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau menerima pujian kami Tuhan. Di saatnya kami mendengarkan isi hati-Mu, berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi semua. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan melalui penyembahan dan pujian pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua pelayan
yang boleh melayani pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu situasi yaitu kemarau, ya. Kemarau terasa di mana-mana dan panasnya begitu luar biasa. Dan sebagian dari kita mungkin kesusahan untuk mendapatkan air. Tetapi saya mau berkata bahwa kemarau tidak akan mempengaruhi kita untuk tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kemarau tidak akan membuat setiap kita lemah dan kekeringan di dalam Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyirami hidup kita dengan anugerahnya. Bapak Ibu Saudara, minggu ini, bulan ini kita akan berbicara tentang keluarga. Tentu ini adalah satu hal yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Keluarga ini adalah satu ujung tombak yang sangat penting di dalam setiap kita. Terutama di dalam gereja, bahkan di dalam bangsa kita. Makanya tema ini diambil supaya setiap kita menyadari apa sih yang menjadi tujuan setiap kita untuk berkeluarga. Apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupan kita harus berkeluarga. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang first love. Tentang covenant yang diberikan Allah atau diajarkan Allah di dalam keluarga setiap kita. Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah rancangan surga. Saya boleh katakan seperti itu. Keluarga adalah rancangan surga. Tetapi menjadikan surga dalam keluarga itu membutuhkan perjuangan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga kita. Tetapi bagaimana mengupayakan surga di dalam keluarga kita ini butuh perjuangan yang sangat berat. Butuh usaha yang harus dikerjakan di dalam hari-hari yang kita miliki. Dan saya mau katakan ini waktunya tidak sedikit, tetapi waktunya sangat panjang. Karena kehidupan kita hampir keseluruhan itu kita pergunakan di dalam keluarga. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kita menikah umur berapa? Dan setelah itu kita jalani dengan keluarga kita. Kita hidupi dengan keluarga kita. Makanya keluarga itu adalah hal yang sangat penting sekali. Karena sangat mempengaruhi berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan sedikit belajar tentang bagaimana kita mengupayakan fondasi yang baik dan benar di dalam keluarga kita. Tentu kita tahu sebuah rumah kalau tidak memiliki fondasi yang kuat, maka akan beresiko sangat fatal di dalam rumah itu. Makanya semua instruktur atau semua orang yang membangun rumah itu pasti akan memikirkan bagaimana fondasinya. Apa yang dipergunakan. Bagaimana men-setting fondasi supaya lebih kuat dan lebih kokoh. Sehingga dia akan menancapkan satu tiang pancang yang begitu kuat untuk bisa membuat rumah itu berdiri dengan kokoh. Tanpa itu semua, saya percaya, atau bahkan ketika kita menyepelekan fondasi di dalam rumah itu, kita buat asal-asalan, maka cepat atau lambat rumah itu akan hancur. Paling tidak akan retak-retak dan akhirnya bubar. Itu yang terjadi. Dan demikian juga di dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan keluarga kita. Mungkin kita memiliki banyak relasi atau waktu relasi yang panjang, atau memiliki keuangan yang hebat, atau kaya boleh dikatakan seperti itu di dalam keluarga kita, atau kita pernah melakukan satu pesta yang begitu mewah dan luar biasa di dalam pernikahan kita.
Tetapi itu bukan masalahnya Bapak Ibu Saudara. Itu bukan penentu bagi setiap kita supaya mengupayakan bagaimana surga masuk di dalam keluarga kita. Kita tahu banyak orang kaya bermasalah di dalam keluarganya. Kita tahu banyak orang yang melakukan pesta-pesta yang begitu luar biasa, tetapi endingnya dipenuhi dengan drama-drama kolosal atau drama-drama Korea. Iya kan? Jadi itu bukan satu patokan bahwa keluarga itu akan berbahagia. Tetapi Allah ingin setiap kita memiliki pondasi yang kuat di dalam keluarga kita. Pondasi yang benar sehingga keluarga kita benar-benar memancarkan surga di dalam keseharian kita. Itu yang Allah inginkan. Ya. Kita akan belajar satu firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Kejadian 2 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Katakan sepadan dengan dia. Jadi laki-laki dan perempuan itu sepadan. Ya, sepadan. Tidak ada perbedaan, ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti namanya yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara, kalau melihat sebelum teks yang ada di sini, kita akan melihat bagaimana rentetan Tuhan menciptakan seluruh dunia ini. Dari Tuhan menciptakan cakrawala dan isi-isinya. Dan sampai satu titik Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di dunia ini. Dan Tuhan akhirnya menciptakan yang namanya Adam. Dan sampai satu titik ini kita bisa melihat bahwa prakarsa pernikahan pertama-tama itu datang dari inisiatif Allah sendiri. Kita bisa melihat apa saja prinsip dasar pernikahan di dalam kekristenan. Kita akan belajar satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pasangan kita adalah penolong dan mitra kita. Di situ sangat jelas dikatakan. Di dalam ayat-ayat ini sangat jelas dikatakan. Jadi di sini dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 dikatakan Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi tidak baik manusia itu seorang diri saja. Hal ini merujuk pada Allah sangat paham kalau Adam
itu akan tidak mampu untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi tugasnya. Saya percaya kita semua membutuhkan seseorang di dalam sekitar kita, terutama di dalam keluarga kita. Kalau kita membangun satu keluarga, tentu kita memerlukan seseorang atau laki-laki atau perempuan, betul nggak? Tetapi sekarang lagi rame laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada itu adalah Adam dan Hawa. Tidak ada Adam dengan Adam atau Hawa dengan Hawa. Itu tidak ada. Tetapi Tuhan merancang di sini adalah Adam dan Hawa. Dan di sini dikatakan bahwa istri itu merupakan penolong bagi suami. Katakan pada istrinya, kamu penolongku. Amin. Istri kita itu penolong kita. Betul? Saya tidak akan berbicara penolong lebih kuat atau lebih lemah. Karena di situ dikatakan manusia diciptakan Adam dan Hawa sejajar. Berarti sama-sama membutuhkan, sama-sama memperlengkapi. Itu. Jadi tidak ada yang lebih kuat. Amin. Dan kalau kita nanti belajar bahwa Hawa itu diciptakan bagaimana, kita akan tahu tentang hal itu. Nah, di sini dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, dikatakan di situ. Makanya Tuhan menciptakan penolong bagi dia. Penolong bagi Adam. Jadi kata penolong yang sepadan di sini itu menekankan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan sejajar. Jadi tidak ada lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi hati-hati sekarang berpikir di dalam konsep kita. Dunia berpikir atau mengkonsep diri kita, mungkin istri kita itu lebih rendah daripada kita. Karena kamu diciptakan dari diri saya, katanya gitu. Diciptakan melalui tulang rusuk, ya kan? Berarti di bawah ketek. Ya kan? Orang berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan tidak bermaksud atau memaksudkan itu. Tuhan ingin setiap kita berdiri sejajar dan apa adanya tentunya. Itu yang Allah rancang di dalam kehidupan kita. Dan kemudian di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-21 dikatakan Tuhan membuat perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk laki-laki. Berarti perempuan itu siapa? Hah? Perempuan itu siapa? Hah? Wah, bukan perempuan itu bukan laki-laki. Perempuan itu dari laki-laki. Betul nggak? Diciptakan, diambil ya dari tulang rusuk laki-laki. Berarti ini adalah satu sebenarnya. Satu tubuh. Satu satu kesatuan. Jadi tidak ada yang perlu membedakan antara satu dengan yang lain. Dan kalau kita berpikir tentang ini, berarti istri kita adalah diri kita. Betul nggak? Dia adalah diri kita. Makanya di dalam suami istri, ketika dipersatukan, mereka ini sudah menjadi satu loh. Sebelumnya memang sudah menjadi satu. Tetapi kembali dipersatukan supaya mereka saling membantu. Saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau sekarang mungkin istri menyakiti suami atau suami menyakiti istri, itu adalah sesuatu yang aneh.
Kenapa saya katakan aneh? Itu bukti bahwa ternyata kita menyakiti diri kita sendiri. Betul nggak? Bukti bahwa kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Maka bisa katakan kanan kirinya atau ke istrinya, kamu adalah diriku. Betul nggak? Suami kita, istri kita adalah satu. Dan itu tidak bisa dipisahkan lagi. Karena kita diciptakan untuk itu, ya. Atau dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai tulang sisi, ya. Jadi Tuhan ingin adanya hubungan yang mendalam antara Adam dan Hawa, suami dan istri. Ada hubungan yang erat, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini tentu tidak boleh dipisahkan lagi. Karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi ingat bahwa istri kita adalah tulang rusuk kita. Berarti kita dan istri kita adalah satu. Betul Bapak Ibu? Seorang istri tidak diciptakan dari tulang kepala. Ya kan? Sehingga dia bisa besar kepala. Istri tidak diciptakan juga dari tulang kaki. Supaya bisa diinjak-injak oleh suaminya. Atau disepelekan oleh suaminya. Atau istrinya. Itu. Jadi Tuhan menciptakan dengan hal yang luar biasa. Supaya istri menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Sehingga jelas bagi kita bahwa pasangan kita adalah penolong yang sepadan. Sejajar. Itu. Kalau kita lihat yang kedua, istri itu adalah mitra suami. Mitra. Mitra itu berarti harus kerjasama. Betul nggak Bapak Ibu? Harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Bukan pesaing. Betul nggak? Dalam satu keluarga, istri itu mitra, bukan pesaing. Ada kalanya kan di dalam keluarga ada satu persaingan. Persaingan untuk apa? Untuk menyenangkan anak-anaknya. Jadi bersaing, siapa yang disukai, siapa yang disayangi. Ya kan? Kita lihat di video-video ketika dipanggil, itu adalah satu contoh persaingan yang terjadi. Anaknya ditaruh di ujung, ya kan, di depan, kemudian suami atau istrinya di sini, dan kemudian memanggil, Dedek, Dedek, gitu kan, berdua, atau siapa namanya, Peti, Peti. Nah, nanti siapa yang didatangi? Ketika didatangi suami atau istri, ini adalah satu persaingan. Padahal hal itu tidak diperbolehkan, betul nggak? Karena semuanya sama. Semuanya adalah mitra di dalam Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-19 dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia. Untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti namanya yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi istri kita adalah mitra kita. Ya, secara konteks kuno di dalam hal ini berbicara tentang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa pada waktu itu. Di dalam konteks perjanjian lama, di dalam kejadian ini, Tuhan ingin melihat bagaimana Adam dan Hawa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yaitu apa? Menamai hewan-hewan yang diciptakan Tuhan.
Dan kalau kita pikirkan, enak enggak sih menamai hewan-hewan yang ada di dunia ini? Tentu tidak cuma 1, 2, 3. Tetapi ribuan hewan yang ada di dunia ini. Kalau itu dilakukan Adam sendiri, bagaimana frustasinya Adam pada waktu itu? Betul nggak? Satu-satu dipanggil. Sini, kamu anjing ya. Datang lagi. Kamu babi ya. Datang lagi. 1, 2, 3. Mungkin Adam menikmati itu. Betul nggak? Tetapi saya katakan pasti dia ada bosennya. Siapa ya? Siapa ini ya? Saya kasih siapa ini ya? Nggak mungkin kan aneh-aneh dipanggilnya. Dan sampai sekarang binatang itu punya nama masing-masing. Itu luar biasanya. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa Adam itu tidak akan mampu melakukan itu, makanya Tuhan memberikan Hawa. Supaya ada yang diajak diskusi. Ini siapa ya? Bagusnya siapa ya? Oh, monyet. Oh ya cocok monyet. Karena dia sering bergelantungan di atas. Begitu. Jadi ada satu kerjasama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga Hawa disebut sebagai mitra. Mitra kerja. Kerja sesuai dengan apa yang ditugaskan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam membangun sebuah keluarga, suami istri itu harus menjadi mitra kerja. Kita tahu di dalam keluarga tentu suami tidak akan pernah sanggup untuk mengerjakan banyak hal di dalam keluarga. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, suami akan fokus karena sifat suami itu fokus orangnya. Jadi seorang suami itu kebanyakan tidak akan pernah bisa mengerjakan sesuatu lebih dari 2 macam. Betul nggak? Kalau lebih dari itu dia akan frustasi. Satu contoh begini, ketika suami diharuskan untuk bekerja, terus kemudian istri menuntut di rumah semua melakukan sesuatu hal dengan banyak, jadi banyak perintah. Pi, ini loh, dicuci, kerjain dia. Pi, ini, sepedanya dibersihin. Ini, pi, apa yang terjadi pada suami? Hah? Jujur. Ngamuk. Iya kan? Stres. Itu yang terjadi. Karena suami itu tidak bisa melakukan banyak hal di dalam keluarga itu. Makanya dia membutuhkan yang namanya Hawa. Karena Hawa bisa melakukan banyak hal di dalam keluarga. Ini bukan berarti Hawa terus kerja semuanya dikerjain di dalam keluarga. Betul nggak? Tetapi saya melihat satu keunikan bagaimana Tuhan merancang Hawa, merancang istri kita begitu luar biasa. Dosen saya berkata seperti ini. Dalam satu keluarga, ketika keluarga itu punya anak, 1, maka anak yang pertama adalah suaminya. Maksudnya, ketika dalam satu keluarga dan keluarga itu memiliki anak 1, tetapi ternyata anak yang pertama adalah suaminya. Betul nggak? Saya berpikir, bisa gitu? Iya, bisa gitu. Karena ketika suaminya sakit, itu manjanya lebihin daripada anak yang aslinya. Betul nggak? Saya ngerasain, saya juga begitu.
Jadi ketika satu keluarga, kemarin satu keluarga sakit, Bapak Ibu, saya, anak saya dan istri saya. Dan istri saya sakit, ternyata yang diopeni bukan anaknya. Yang diopeni bapaknya. Karena yang lebih cerewet itu lebih cerewet dan membutuhkan perhatian ternyata saya. Begitu. Jadi itu satu kenyataan bahwa suami itu membutuhkan Adam. Itu dalam satu pihak. Dalam hal banyak hal, Adam sangat membutuhkan Hawa. Demikian juga di dalam keluarga. Itu dari sisi Adam, dari sisi Hawa. Dari Adam juga seperti itu. Istri membutuhkan perhatian kita. Betul nggak? Istri kalau nggak diperhatikan gimana? Sama suaminya? Hah? Cemberut, ya kan kayak gitu. Bete, maunya marah aja, kurang lebih seperti itu. Karena memang itu sifatnya. Makanya kita harus memperhatikan istri kita dengan baik. Bilang dong istrinya, perhatikan saya dong. Gitu. Betul nggak? Ketika suami fokus dengan beberapa hal di dalam pekerjaannya, maka istrinya akan menuntut supaya dia memperhatikan kita. Ini pengalaman, tetapi kenyataan seperti itu. Ketika kita fokus di dalam pekerjaan kita, saya fokus dengan pekerjaan saya, maka istri akan menggerutu. Perasaan yang dilihatin laptop aja dari pagi sampai siang, ketemu pulang laptop lagi. Itu yang dikatakan istri saya. Dan dia membutuhkan perhatian. Coba pandang saya, kurang lebih itu. Dan saya akan ditarik-tarik supaya memandang dia. Gitu. Butuh perhatian. Maka suami perhatikan istrinya. Amin. Itu yang harus dikerjakan. Jadi keduanya adalah mitra. Suami istri saling membutuhkan. Di dalam kehidupan kita saat ini, kalau pada waktu itu Tuhan menyuruh Adam dan Hawa menamai binatang-binatang yang ada. Tetapi kita bisa lihat dalam keadaan sekarang, tentu banyak hal yang lebih harus dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Di dalam keluarga kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul nggak? Tugas suami, tugas istri harus pasti. Dan itu semua harus memuliakan nama Tuhan. Itu. Sehingga di dalam membangun sebuah keluarga, suami harus menjadikan istri sebagai mitra, di mana mitra dalam membangun iman dan seluruh aspek kehidupan keluarganya. Jadi bukan hanya berbicara tentang hal dunia saja, tetapi suami istri sebagai mitra untuk membangun keluarga di dalam percayanya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan, imannya kepada anak-anaknya, dan di sini harus saling mendukung. Itu yang harus dikerjakan, sehingga satu keluarga akan menghasilkan keluarga yang takut akan Tuhan, akan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan, dan seterusnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu. Jadi mitra kerja kita adalah istri kita. Kemudian yang kedua, yaitu bangun keluargamu dengan covenant, bukan dengan syarat. Jadi kita harus membangun kehidupan keluarga kita itu dengan covenant, bukan dengan syarat.
Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan dengan syarat? Sadar tidak sadar, hari-hari ini banyak orang membangun keluarga berdasarkan syarat dan ketentuan berlaku. Betul nggak? Padahal ini harusnya munculnya hanya di toko-toko, ya kan? Di situ ditulis mendapatkan hadiah ini, ditulis di bawahnya syarat dan ketentuan berlaku, ya kan? NB-nya seperti itu. Tetapi ini ternyata menjangkiti keluarga juga. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ini berbicara tentang kasih sebenarnya yang Allah ajarkan, yang Allah inginkan. Allah memberikan kasih kepada setiap kita itu tanpa syarat. Betul nggak? Dan itu harus diterapkan di dalam kehidupan keluarga ternyata. Yang Allah inginkan di dalam keluarga. Tetapi setiap kita lebih mengutamakan syarat daripada covenant atau perjanjian yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh seperti ini. Aku tidak akan mengasihi selama engkau tidak mengasihi aku. Gitu. Aku nggak akan ngampuni kamu kalau gitu. Iya kan? Syarat. Terus kemudian aku males saya udah sama dia karena seperti ini. Bete saya sama suami saya, bete sama istri saya. Karena istri saya begini. Ini apakah bukti kasih kita kepada istri atau suami kita? Bukan. Ini kasih yang daripada dunia. Kasih yang harus mengutamakan syarat-syarat tertentu. Jadi seringkali kita mempergunakan kasih dengan salah. Dengan banyak syarat di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi? Jika kita membangun keluarga kita dengan syarat ya, cepat atau lambat kita akan menumpuk masalah yang merusak keluarga kita. Keluarga itu akan hancur. Keluarga itu akan berantakan. Makanya setiap kita harus melakukan segala hal di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Itu tanpa syarat. Betul nggak? Kan ada ya kan, ketika istri masak semua, ternyata masakannya kasinan. Terus suami ngerutu, aduh asin ya. Dan istri akan bilang, awas ya, besok saya nggak masakin lagi. Nah ini kasih syarat. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, itu ada syaratnya. Itu. Yang Allah inginkan adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam keluarga kita. Itu semuanya karena kita mengasihi istri kita atau suami kita. Betul nggak? Kasih itulah yang diajarkan Allah. Betul nggak? Ketika kita melakukan tanpa kasih, maka yang muncul adalah persungutan. Ya, ketika masak lagi jengkel, ya kan, marah, bersungut-sungut, apa, masak, garam biak, micin biak, ya kan. Apa yang terjadi? Masakannya tidak akan enak. Nyuci pakaian, ya kan, biasanya bersih, ini dikucek sampai jelek bener, dan akhirnya sobek. Kasih yang mulai pudar akan menghancurkan keluarga kita. Kasih yang mulai hilang di dalam keluarga ini akan sangat berbahaya di dalam keluarga itu. Makanya setiap kita
harus membangun keluarga kita bukan dengan syarat, tetapi membangun keluarga kita dengan covenant. Yaitu perjanjian antara diri kita dengan istri kita dan Allah. Allah yang menjadi landasan di dalam hubungan kita sehingga keluarga kita akan kokoh. Apa yang diajarkan Allah di dalam covenant-Nya? Allah mengajarkan covenant-Nya tidak tergantung kepada kesetiaan satu pihak. Ketika Tuhan mengajarkan setiap kita untuk mengasihi, itu tanpa syarat. Dan tidak berpikir bahwa orang itu mengasihi kita atau tidak. Betul nggak? Ketika Tuhan mati buat kita semua, ya, apakah dia berpikir untuk menyelamatkan orang-orang tertentu saja? Oh, dia dekat sama saya mau selamatkan dialah. Oh, dia anaknya ini, saya selamatkan dialah. Apakah seperti itu? Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak melihat hal itu. Dia mau semua orang diselamatkan. Dan dia tetap setia untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, covenant adalah sebuah komitmen tanpa syarat untuk mengasihi dan melayani. Jadi ketika kita sudah masuk di dalam covenant Allah, di dalam perjanjian satu pernikahan, maka kita harus mengasihi istri kita atau mengasihi suami kita tanpa syarat. Kita harus melayani istri kita atau melayani suami kita tanpa syarat. Itu yang harus dikerjakan. Jadi tanpa embel-embel. Kemudian covenant itu bernilai apapun yang terjadi akan tetap setia. Jadi tidak ada istilah kata cerai. Tidak ada di kamusnya. Kamus Alkitab. Itu. Jadi apapun yang terjadi akan tetap setia. Di mana setiap keluarga harus berusaha. Bekerja keras untuk mempertahankan covenant yang Allah inginkan. Usaha yang harus dikerjakan seumur hidup kita. Dan itu satu hal yang wajib saya katakan seperti itu. Makanya di dalam hari-hari kita terus berusaha mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab istri kita sebagai istri, mengerjakan sebagaimana tugas sebagai suami. Dan itu kita upayakan terus-menerus. Dan kalau kita menyerah, habislah kita. Itu. Jadi harus kita terus upayakan. Kita kerjakan, kita pertahankan mati-matian. Jadi pantang menyerah. Itu. Untuk itu, mari kita bangun hubungan keluarga kita dengan covenant yang Allah ajarkan, hubungan dengan kasih yang bersyarat. Seperti yang dunia ajarkan. Sebagai penutup, ada satu ungkapan dari Gary Thomas. Ini adalah seorang penulis dan pembina rohani di dalam satu kampus dan mengajar di Western Seminary. Dia menyatakan seperti ini. Pernikahan yang baik, kokoh, adalah pernikahan yang Anda ciptakan atau diperjuangkan. Dan Anda harus menciptakannya atau memperjuangkannya. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Apapun keadaannya saat ini, mungkin kita berpikir, keluargaku tidak bisa bersatu lagi, atau suamiku tidak bisa berubah lagi, istriku begitu saja tidak berubah lagi. Tetapi apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita
kita harus tetap memperjuangkan dan kembali kepada apa yang menjadi covenant Allah. Kasih yang Allah inginkan diterapkan di dalam keluarga kita. Dan itu butuh usaha, kerja keras. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terakhir jadikanlah pasanganmu sebagai penolong dan mitramu untuk melakukan covenant yang Allah ajarkan. Amin. Bilang sama istrinya, ayo semangat. Berjuang bersama, itu yang harus dikerjakan. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa. Sejenak kita merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan merancang setiap kita dengan demikian rupa. Tuhan merancang Adam, Tuhan merancang Hawa untuk membangun satu relasi yang baik dan benar. Untuk menjadikan mereka memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita di dalam kehidupan kita. Tuhan merancang kita. Tuhan merancang pernikahan kita. Tuhan merancang keluarga kita untuk melakukan kasih di dalam hari-hari yang kita miliki. Covenant ini harus dikerjakan dan harus diupayakan. Demikian juga dengan apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita begitu luar biasa. Dia begitu mengasihi kita tanpa syarat sama sekali. Dan itu dia lakukan buat setiap kita. Dia memberikan segalanya buat kita. Mengorbankan dirinya dengan sepenuh hatinya. Memberikan nyawanya buat kita semua. Inilah yang Allah ajarkan bagi kita semua. Sehingga ini yang harus kita terapkan di dalam keluarga kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang baik dalam setiap kami. Biarkan kami terus ya Tuhan mengandalkan Engkau di dalam hari-hari yang kami hadapi Tuhan. Di dalam setiap persoalan-persoalan yang kami miliki. Di dalam keluarga kami. Kami tahu mungkin kami berpikir kami tidak mampu. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang memampukan setiap kami. Allah yang memberikan kekuatan di dalam keluarga kami. Sehingga kami terus berjuang di dalam hari-hari yang kami miliki. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengingat kembali akan kasih yang Kau berikan di dalam setiap kami. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau Allah yang melayakkan kami. Engkau Allah yang memberikan kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Dan melalui perjamuan ini Tuhan, kami mengingat itu kembali. Bagaimana Engkau begitu luar biasa Tuhan. Memperhatikan kami, memberikan kasih-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Layakkan setiap kami yang melayani Tuhan. Biarkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Juga kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Untuk mengingat kami akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Saat aku
kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi perkara yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, ingat birunya. Cuma Tuhan yang sudah mendapatkan roti perjamuan dapat bangkit berdiri. Yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku ingat salib-Nya, ingat salib-Nya yang menebus aku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, ingat birunya, ingat birunya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Kita ingat kembali akan pengorbanan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya begitu luar biasa. Kasih-Nya tanpa syarat. Kasih-Nya tanpa pamrih. Dia memberikan segalanya. Bagaimana Dia memperjuangkan hal itu buat setiap kita orang-orang yang berdosa. Hal itu dirancang Tuhan supaya kita kembali kepada apa yang menjadi natur kita sebagai orang-orang yang dipilih Allah dan ditentukan Allah. Tuhan ingin setiap kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam hari-hari yang kita miliki di dalam dunia ini. Kasih-Nya begitu luar biasa. Memberikan anaknya bagi kita semua. Dan mengorbankan. Sehingga setiap kita diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah ini. Ini adalah darah yang tercurah bagi kita semua. Sebagai bukti penebusan yang Allah lakukan di dalam setiap kita. Penebusan akan segala dosa-dosa kita.
Penebusan akan kehinaan yang kita lakukan. Penebusan supaya setiap kita kembali. Sehingga menjadi rancangan yang kudus kembali. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita katakan sesuatu pada Allah kita. Ucapkan sesuatu. Ucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan segalanya bagi kita. Kasih-Nya begitu luar biasa. Kasih-Nya begitu luar biasa di dalam kehidupan. Sehingga sudah sepatutnya kita boleh mengucap syukur selalu di dalam hari-hari yang kita miliki. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati kasih-Mu itu lagi Tuhan. Dan kami boleh mengingat bagaimana pengorbanan-Mu begitu luar biasa Tuhan. Di dalam setiap kami. Dan kami menyadari Tuhan. Pengorbanan itu juga buat keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan oleh Engkau. Perbarui kami terus ya Tuhan. Sehingga kami seturut apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih atas apa yang Kau berikan dan kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Aminnya dikit. Amin. Amin. Luar biasa sekali. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman di minggu pertama di bulan Oktober 2023. Ya, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer melalui rekening GKPB MDC Metro. Berikut laporan persepuluhan. Laporan keuangan untuk persembahan dari tanggal 24 sampai 30 September 2023. Ya, selamat ulang tahun untuk Ibu Sri Murtini, Bapak Indra di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
konser doa hari Senin tanggal 2 Oktober jam 5.30 sore di MDC Metro. Mari kita ikuti konser doa di hari Senin tanggal 2 Oktober. KKR Pemuda dengan tema Full Restore oleh Bapak Martin Sunardi. Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 17.30 di MDC Metro. Itu KKR Pemuda. Peneguhan pernikahan Minggu 29 Oktober jemaat dipersilakan untuk mendaftar ke Bapak Warto. Dia akan diadakan peneguhan pernikahan untuk Bapak Ibu. Silakan mendaftar ke Bapak Warto. Demikian pengumuman untuk minggu pertama. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian, betapa dalamnya kasih setiamu. Ya, kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan, yang boleh kita kecap. Kita menaikkan bersama-sama. Betapa dalamnya kasih, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indah, sekali lagi naikkan pujian ini, betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu. Amin. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Minta waktu sebentar Bapak Ibu Saudara. Peneguhan nikah itu ditujukan kepada pasangan suami istri yang belum pernah diteguhkan atau belum pernah pemberkatan nikah. Jadi Bapak Ibu diajak ikut. Kenapa harus ikat janji? Kenapa harus covenant, harus peneguhan nikah? Karena kalau kita belum diteguhkan nikah, artinya kita belum melibatkan Tuhan. Seperti tadi khotbah tadi, covenant, kita belum covenant ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya nanti ketika Bapak Ibu diteguhkan nikah, saya percaya ketika kita libatin Tuhan dalam keluarga, ada sesuatu yang baik dalam keluarga kita. Ada sesuatu yang indah dalam keluarga kita. Kenapa? Karena Tuhan terlibat di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang belum peneguhan nikah, yang belum diberkati pernikahannya, silakan hubungi Pak Warto. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami menemukan kembali cinta mula-mula kami, terutama kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan karena cinta mula-mula kami kepada pasangan kami Tuhan, maka kami mengikatkan janji kami kepada pasangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah cinta itu gak pernah luntur Tuhan sampai hari ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah cinta itu Tuhan terus terbangun, terus bertumbuh dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah cinta itu Tuhan yang boleh mengokohkan kami, menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami mempunyai pasangan-pasangan yang kuat, kami boleh mempunyai keluarga yang kuat, kami boleh merasakan surga di tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu Tuhan yang menguatkan kami, yang menumbuhkan Tuhan iman kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan buat hari-hari yang telah Kau pimpin sepanjang hari-hari yang lalu Tuhan. Kami berdoa dan percaya Tuhan Kau juga akan pimpin kami di hari-hari ke depan Tuhan. Kau juga akan memberkati keluarga kami, Kau juga akan memberkati usaha pekerjaan kami, Kau juga akan memberkati Tuhan pekerjaan kami, perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat Tuhan banyak hal-hal yang ajaib yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan.
buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa dan percaya Tuhan, biarlah Tuhan Indonesia semakin maju, semakin jaya, semakin kokoh, semakin meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga kota Metro Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada di kota ini Tuhan, kami berdoa biarlah keberadaan kami Tuhan boleh menjadi berkat buat kota ini, biarlah keberadaan kami Tuhan boleh memelihara, menjaga kota ini, sehingga kota ini menjadi kota yang meninggikan, memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan wali kota, wakil wali kota, kami berdoa berkati kepala-kepala dinas, berkati para camat, para lurah, para RW, para RT Tuhan, semua Tuhan pejabat pemerintahan Tuhan, pegawai-pegawai negeri, kami berdoa Tuhan berkati setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sedang mungkin mengalami kelemahan dalam tubuh mereka. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati mereka sehingga mereka boleh mengalami Yehova Rafa, mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Kami berdoa pakai itu semua Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu. Beri hikmat-Mu Tuhan bagi gerejanya mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus. Serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.